Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marlasani yasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di Surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan kaji ayat 276 dan 277. Bapak dan Ibu. Di ayat 276 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba, wa yurbis shadaqati, dan akan menyuburkan sedekah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai kulla kafarin, kulla tiap-tiap kafarin, orang yang tetap di dalam kekafiran, asimin, dan tetap di dalam berdosa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah pada ayat 275 Allah SWT menyampaikan pengharaman riba, maka di ayat 276 Allah SWT menyampaikan ancaman bahwa riba yang dilakukan oleh orang-orang yang tetap melaksanakannya tidak akan mendatangkan manfaat. Yang ada, kata Allah SWT, Allah akan memusnahkan harta yang didapatkan dari hasil riba tersebut. Pemusnahannya dalam bentuk apa? Pemusnahannya bisa di dalam bentuk Allah akan menghilangkan harta yang diperoleh dari jalan riba. Dan ketika Allah hendak menghilangkan harta dari orang yang dititipi, bagi Allah bukan perkara yang susah. Bagi Allah perkaranya sangat mudah. Kemudian yang kedua, Allah SWT mengancam akan memusnahkan riba itu bisa dalam bentuk mencabut keberkahan dari harta yang telah diperoleh. Ketika keberkahannya dicabut, meskipun jumlah hitungan nominalnya misalnya banyak, tetapi yang terjadi adalah rasa kurang pada pemiliknya.
Jadi seperti orang yang minum air laut, minum air yang rasanya asin. Semakin diminum bukan semakin dahaganya hilang, tetapi semakin diminum membuat orang tersebut semakin haus. Semakin kurang, semakin kurang. Kan demikian. Ini bentuk dari orang yang dimusnahkan hartanya akibat dari perilaku riba. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang terlibat di dalam riba itu kan mendapatkan harta, ingin mendapatkan harta dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak ingin melakukan kesusahan. Jadi ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah, walaupun dilakukan dengan mendolimi orang lain. Orang yang meminjamkan uang dalam jumlah tertentu, kemudian kembalinya lebih banyak. Ini kan secara lahiriah seolah-olah menolong, tapi sedang aslinya kan tidak menolong. Jadi kalau bahasa Jawanya seolah-olah nulung, aslinya mentung begitu. Menolong tapi mencekik. Lah tidak mencekik bagaimana? Pinjam 100, terimanya 80. Mengembalikannya 120, itu kan sudah 40 selisihnya. Uang selisih satu saja sudah masuk kriteria riba, apalagi sampai sebanyak itu, Bapak. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah lintah darat. Berarti ada lintah air, ya, ada lintah air. Kalau lintah air itu minumnya darah manusia, kalau lintah darat itu makannya harta manusia. Jadi sama-sama. Karena kalau sudah nemplok itu susah untuk dilepaskan. Itu lintah kalau sudah gigit di kulit manusia kan susah dilepaskan. Harus disiram pakai air tembakau, Bapak Ibu. Air tembakau. Jadi orang yang kalau sudah menghisap harta orang lain juga susah dilepaskan. Apalagi riba dengan konsep bunga berbunga, anak beranak. Jadi anaknya beranak, anaknya lagi beranak lagi, beranak bercucu. Maka kita sering mendengar orang yang tadinya hutangnya sedikit, lama-lama jadi banyak, rumahnya, pekarangannya yang jadi agunan, akhirnya disita, ya, menjadi milik orang yang menghutangi. Ini kan benar-benar mendolimi orang lain, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diancam akan dimusnahkan. Kemudian Bapak dan Ibu, kadang orang berpikir bahwa kenapa ada orang yang masih terlibat riba tidak mau berhenti, karena berpikir yang melakukan banyak. Jadi kalau banyak temannya dianggapnya aman. Tidak demikian. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 100, Allah menyampaikan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith." Qul, katakanlah, la yastawil khabithu, tidaklah sama antara yang buruk itu wat thayyibu dan yang baik. Yang buruk apa? Yang buruk adalah riba. Yang baik apa? Yang baik adalah jual beli. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun yang buruk itu menarik hatimu. Itu kata Allah sesuatu yang tidak sama. Jadi jangan punya prinsip kalau berdosa banyak orang akan aman. Tidak, karena neraka itu sangat luas. Cukup untuk masukkan semua orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian di Al-Baqarah ayat 276, Allah SWT menyampaikan bahwa Allah akan menyuburkan sedekah. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamrotin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba
fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta yakuna mislal jabali. Man tasaddaqo, siapa yang bersedekah, biidli tamrotin, ini perumpamannya sedekah yang paling minimal, Bapak Ibu. Yang paling minimal sedekah itu berapa? 1 biji kurma. Jadi ini perumpamaan minimal. Tapi ya tidak harus dipraktekkan secara lahiriah. Kemudian di rumah ada kurma 1 kilo, yang dikasihkan temannya 1 biji. Kenapa? Mengamalkan teks hadis ya. Ini perumpamaan. Kalau bisa berinfak lebih banyak, ya silahkan Bapak dan Ibu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan catatan Bapak dan Ibu. Catatannya apa? Mingkas bin Toyibin. Jadi syarat sedekahnya diterima oleh Allah SWT adalah dari kasbin Toyibin, dari hasil pekerjaan yang baik. Kan bahasa Arabnya pekerja itu kasaba, menjadi bahasa Jawa nasab gitu. Jadi syarat diterimanya sedekah, harta yang didapatkan harus dari mingkas bin Toyibin. Ini sama dengan yang sudah kita kaji di Al-Baqarah ayat 267 ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi berinfak itu Allah menghendaki dari hasil pekerjaan yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima illa kecuali at-thayyibah. Pekerjaannya baik, yang disedekahkan juga baik. Tadi sedekahnya apa? 1 biji kurma itu kan baik. Kalau kita membaca Rasulullah SAW di dalam riwayat ketika beliau berbuka, pada saat beliau saum, biasanya beliau akan makan kurma basah. Nah, kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, air putih. Kalau kita umatnya ada semua, Bapak Ibu. Kurma basah ada, kurma kering ada, teh manis ada, kolak ada, air putih. Makanya pertanyaannya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Coba Bapak. Jadi kita benar-benar bergembira ya, semuanya ada. Harusnya lebih giat bersemangat mencari Allah, karena nikmatnya lebih banyak. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yataqabbaluha biyaminihi. Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jangan dibayangkan Bapak Ibu ya. Ini makna harfiahnya. Summa kemudian yurabbiha, Allah akan mengembangkan sedekah itu li sahibiha, untuk pemiliknya. Tadi kan sedekahnya 1 biji kurma, kurmanya baik, cara mendapatkannya baik, Allah menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan mengembangkan 1 biji kurma itu. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak unta, hatta yakuna mislal jabali, sehingga berubah menjadi seperti gunung. Ini janji Allah SWT yang akan menyuburkan sedekah. Kalau 1 biji saja bisa seperti gunung, bagaimana kalau 1 kilo?
Bagaimana kalau 1 kintal? Ini yang menyemangati kita untuk senantiasa berderma. Kemudian Allah SWT memberikan peringatan. Kalau sudah digembirakan bahwa sedekah itu akan disuburkan, kemudian riba itu akan dimusnahkan, kemudian orang tidak tertarik untuk bersedekah, malah tertarik terhadap riba, maka kata Allah, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai, kulla kafarin, tiap-tiap orang yang tetap di dalam keingkaran. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu, kita yang sudah diingatkan oleh Al-Quran kemudian senang tetap di dalam keingkaran. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Karena ketika orang melakukan dosa, maka dosa itu seperti noktah berwarna hitam yang menempel pada cermin. Setiap dia berdosa, setiap itu pula noktah itu nempel di cermin itu. Nokta itu akan nempel di hati orang yang melakukan dosa. Semakin banyak dosanya, semakin banyak noktahnya. Nanti kalau semakin lama, hanya seperti cermin, tertutup dengan noktah itu. Noktah itu titik ya, titik berwarna hitam. Noktah itu hanya titik ya. Semakin banyak, cerminnya akan tertutup dengan warna hitam itu. Sehingga apa? Cahaya tidak bisa menembus cermin tersebut. Sehingga kalau itu ada pada hati, maka cahaya Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran tidak bisa tembus. Kalau tidak bisa tembus, yang terjadi apa? Yang terjadi Al-Baqarah ayat 6. Apa Al-Baqarah ayat 6? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menjadi orang yang sama, orang yang sama saja. Diingatkan atau tidak diingatkan, tidak ada perubahan. Makanya oleh Allah SWT, gambaran seperti ini digambarkan dengan batu. Kenapa bukan dengan besi? Kenapa bukan dengan baja? Karena besi dapat dilelehkan pada suhu tertentu. Kita kan bisa melihat banyak peralatan-peralatan terbuat dari besi. Itu ketika mau dicetak kan dilelehkan dulu. Dari biji besi dilebur, dilelehkan, diubah. Bisa menjadi sekrup, bisa menjadi pedang, bisa menjadi golok, bisa menjadi pisau, perkakas alat-alat rumah tangga kita, Bapak Ibu. Tapi yang namanya batu direbus dalam suhu berapapun tetap batu. Makanya kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Hati kalian seperti batu, bahkan asaddu, lebih keras. Padahal kata Allah, batu saja yang keras ini ternyata masih kalah. Apa yang mengalahkan batu? Ya. Ditetesi air, lama-lama berlupa. Tapi hati kenapa tidak mau berubah? Jangan sampai kita termasuk yang dimaksud oleh ayat ini, Bapak Ibu. Kulla kafarin. Yang kedua, jangan termasuk orang-orang yang asimin. Orang-orang yang nyaman ketika melakukan dosa. Apa sebabnya? Karena dosa itu akan menjadi beban. Menjadi beban yang akan memberatkan langkahnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan digendong, akan dibawa ketika mempertanggungjawabkan perbuatannya di mahsyar nanti. Ini ayat 276. Kemudian ayat 277, Allah SWT menyampaikan pujian kepada orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Apa cirinya? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh. Wa qamu sholata, mereka mendirikan sholat. Wa atawu zakata, mereka menunaikan zakat. Lahum, untuk mereka, ajruhum, pahala mereka,
inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, mereka tidak merasa khawatir, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Di ayat sebelumnya Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tetap terlibat riba, bahwa Allah tidak menyukai perbuatan mereka. Maka di ayat 277 Allah menyukai perbuatan dengan ciri-ciri seperti ini. Apa yang Allah sukai? Yang pertama, orang-orang yang telah beriman. Karena iman ini yang akan menjadi jalan keselamatan. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mengetahui apakah kita termasuk orang yang sudah beriman atau belum, apakah keimanan kita benar apa tidak, cirinya apa? Cirinya adalah dilihat bagaimana cara bersikap kepada Al-Quran. Kita ingat, kita hafal Al-Baqarah ayat 285 ya. Tapi bukan hafal ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kata Allah, Rasul telah beriman kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Demikian juga orang-orang mukmin. Lah ciri orang mukmin itu ketika Quran datang, dia akan menyampaikan jawaban. Sami'na, kami telah mendengar, wa ata'na, dan kami akan mentaati. Kaitannya dengan ayat 275, kalau kita ingin mendapatkan harta yang banyak, Allah mengizinkan. Yang Allah halalkan apa? Jual beli, silakan. Dapatkan harta dengan jual beli, nanti Allah akan berikan keberkahan. Itu sami'na wa ata'na, kita laksanakan. Kemudian Allah menyampaikan bahwa Allah mengharamkan riba, kita telah mendengar, kita akan mentaati. Maka sikap kita apa terhadap larangan? Kita tinggalkan. Karena Al-Quran kan di antara isinya ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada kabar gembira, ada peringatan, ada kisah umat-umat terdahulu, ada pujian kepada Allah SWT. Kita sikapnya sama. Sami'na wa ata'na. Jangan menjadi orang yang sami'na wa asoina. Mendengar tapi mendurhakai. Apalagi menjadi orang yang wasma wero musmain waro inalai yang bi alsinatihim wa ta'nam fitin. Orang yang mendengar tapi pura-pura tidak mendengar. Bahasa Indonesianya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini ada lagi, ada orang yang masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri, keluar telinga kanan juga. Berarti bablas tidak lewat mental. Jangan sama seperti itu. Nah, orang yang beriman adalah orang yang mentaati apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah SWT memuji orang-orang yang beriman, kemudian membuktikan keimanannya. Iman itu butuh bukti. Kata Hasan Al-Basri itu, laisal iman bitamani walakinnal imanu bil a'mali. Iman itu, Bapak dan Ibu, iman itu tidak cukup dengan pengakuan. Iman itu butuh pembuktian dengan amal. Makanya di Al-Quran mesti kita akan jumpai kalimat amanu mesti diikuti wa aminus sholihat. Di ayat ini. Kemudian di Al-Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Al-Quran surah At-Tin ayat ke-6 ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 7,
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini mesti hampir beriringan. Kalau amanu diikuti wa amilus solihah. Allah memuji orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Apa ciri amal soleh? Kita ingat kembali, ciri amal soleh ada 3. Yang pertama, ciri amal soleh adalah ada perintahnya. Bapak dan Ibu ya, ada perintahnya di dalam Al-Quran maupun ada perintahnya di dalam hadis. Contoh amal soleh yang sifatnya ritual ibadah, sholat, itu ada perintahnya. Nah, ada perintahnya. Kita akan jumpai banyak ayat yang merintahkan tentang sholat di Al-Quran. Yang paling dekat di Al-Bayyinah ya, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian Ali Imran 43. Ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini ayat-ayat yang merintahkan tentang sholat. Jadi itu contoh amal soleh, ada perintah. Kemudian ada uswahnya dari Rasulullah SAW. Ketika ada beberapa orang sahabat yang seusia, itu tinggal bersama Rasulullah SAW. Kalau istilah sekarang diklat, dia ikut bersama Rasul. Kemudian setelah beberapa waktu mereka mulai menceritakan tentang keluarga mereka, dan Rasul tahu bahwa para pemuda ini sudah rindu dengan keluarganya, sehingga Rasulullah kemudian mengizinkan mereka untuk pulang. Jadi ini ciri kalau orang bepergian terus mulai cerita rumah, itu ciri orang kangen untuk pulang. Ya, kalau saya kan begitu. Tapi kalau sudah pergi lama kok tidak cerita pulang, berarti tidak cerita rumah, dia tidak kangen rumah, betah di tempat yang baru. Kemudian Rasulullah memberikan pesan, nanti ketika pulang, waktu sholat datang, azanlah, iqomahlah. Kemudian pilihlah yang paling tua di antara kalian untuk ngimami. Laksanakanlah sholat. Terus Rasulullah pesan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini contoh uswahnya ada. Itu amal soleh, ada contohnya. Kemudian yang ketiga, amal soleh itu cirinya apa? Nawaitunya karena Allah. Nawaitunya karena Allah. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Jadi perintahnya ada, contohnya ada, niatnya karena Allah. Ada orang yang perintah Allahnya ada, tapi mengerjakannya tidak sesuai contoh, niatnya bukan karena Allah, tidak termasuk amal soleh. Misalnya apa, Bapak Ibu? Sholatnya anak-anak yang belum mumayyiz itu ya. Sholatnya anak-anak kecil, kan disuruh sholat. Kata orang tuanya, nak sholat. Anaknya tanya, kenapa sholat Pak? Disuruh oleh Allah. Iya, ke masjid. Begitu habis takbir, malam melaku-melaku, lunga. Ya, tadi malam mungkin begitu Bapak Ibu ya. Pas terawih itu kan kayaknya ada yang lari-lari sih, gedebek gitu ya.
Ini kan namanya sholatnya tidak sesuai dengan uswah. Akal mereka juga belum sempurna, begitu ya. Kadang-kadang habis takbir tulis bulungan di mana. Nanti kalau ruku datang lagi, kalau berdiri lunga lagi. Habis salam melempati orang-orang di belakang. Makanya yang bawa anak-anak ya didampingi ya, dalam rangka membelajarkan mereka sholat yang betul seperti apa. Itu contoh orang yang beramal tahu diperintah tetapi tidak mengikuti uswah, apalagi niatnya belum karena Allah, hanya karena ikut bapaknya. Tapi insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, usianya bertambah, sholatnya akan semakin baik dan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil satu contoh lagi Bapak dan Ibu. Amal soleh yang tiap hari kita lakukan dan merupakan kebutuhan kita. Apa itu? Makan. Jadi jangan menganggap makan hanya kebutuhan untuk menghilangkan lapar. Makan itu amal soleh. Kenapa? Ada perintah di Al-Baqarah 168, An-Nahl 114, Al-A'raf ayat 31. Itu ayat-ayat yang memerintahkan tentang makan. Tapi tidak kemudian karena ada perintahnya terus setiap jam makan, tiap jam makan, tiap jam makan. Kapan kerjanya kalau makan tiap jam? Tidak. Karena di Al-Quran surah Al-A'raf tadi ya, Al-A'raf 31 kata Allah, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan pasti tidak baik. Minum karena saking hausnya, satu gelas masih haus, satu gelas lagi masih haus, satu gelas lagi masih haus. Begitu jalan kan kerasanya koclak kok gitu. Ya, perutnya bunyi ya. Ini kayak ada kayak air di dalam puyung yang tidak penuh, koclak. Apalagi naik motor jalannya tidak rata, masya Allah, bisa sundukan itu kan yang terjadi begitu. Ini karena melanggar yang Allah sampaikan. Iya, uswahnya bagaimana? Rasulullah SAW itu memberikan perintah. Kata Rasulullah, kulu wasrobu biyaminihi, wala ta'kulu wala tasrobu bisimanihi. Faina syaitona yakulu wa yasrobu bisimanihi. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Kadang kita menghormati gelas, tapi melupakan perintah Rasul. Karena tangan kanannya bukan kotor, begitu. Banyak bumbunya, gitu kan? Lagi makan lengko, gitu kan ya? Ada kecapnya, ada kacangnya, gitu kan? Begitu mau minum yang maju tangan kiri, tidak apa-apa tangan kanan. Kalau misalnya gelas eman-eman, ya sebelum minum itu tangan dilamoti dulu kan boleh. Ya tidak apa-apa tangannya sendiri, kecuali tangannya orang lain. Ya kan tangannya sendiri kan. Kenapa? Kalau tangannya sendiri pas nyuci yakin bersih. Kan tidak ada orang mau cuci tangan terus nitip temannya. Mau kemana cuci tangan? Titip cucikan kan ya enggak mau. Kalau sendok nitip masih wajar lah, tangan enggak mungkin nitip. Kemudian yang kedua, tangan kita kan jarang gantian loh. Paling dengan anak ya dulangi. Waktu anak-anak kecil, ketika anak udah dewasa kan ya tidak didulangi. Medeni, untungnya gede-gede sih, bukan dicopot. Pas anak kecil. Jadi kalau misalnya sayang gelas saya, masukkan mulut dibersihkan dulu nanti baru minum. Kenapa pesan Rasulullah itu jelas? Karena seton itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini uswah. Kemudian Rasul pesan lagi, jangan meniup makanan yang masih panas. Karena ternyata ketika kita meniup, itu kan keluar karbon dioksida nempel di makanan. Kemudian Rasulullah pesan lagi, ambillah yang paling dekat. Ya, jangan yang jauh.
Kalau ambil yang jauh kan nanti ngambilnya terlalu jauh sana, bisa bajunya masuk ke tempat makan. Misalnya di dekat kita ada wadah sayur, nanti bisa bajunya masuk ke sayur rasa baju nanti. Oh dekat sambal kan bajunya masuk ke sambal. Jadi ini teladan terbaik bagi kita. Rasulullah SAW mencontohkannya. Ini usul. Nah kemudian nawaitunya karena Allah SWT. Artinya apa? Orang makan dipahalai karena makan itu amal soleh. Dan kayaknya sampai hari ini belum pernah dengar ada orang bosan makan begitu. Belum pernah ada orang ngeluh, wis bosan makan, itu berarti tanda-tanda gitu. Tanda-tanda apa? Iya, tanda-tanda sudah hampir habis usianya. Ya, kalau masih sehat, pasti masih semangat untuk makan. Itu dua contoh, yang lainnya masih banyak di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji. Siapa yang Allah puji? Wa qamus sholata. Orang-orang yang mendirikan sholat. Apa makna mendirikan? Orang yang terus-menerus mengerjakan sholat. Sholat ini adalah ibadah yang tidak ada selesainya. Selagi apa? Selagi satu kita masih hidup. Yang kedua, selagi akalnya masih sehat. Selagi masih hidup, akalnya masih sehat, maka sholat tidak ada selesainya. Kalau tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring? Iya. Berarti orang lain yang nanti akan menyolatkan kita. Dan sholat ini kan istimewa, Bapak dan Ibu ya. Apa keistimewaannya? Sholat 5 waktu itu perintahnya langsung. Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua istimewanya apa? Sholat ini adalah amaliyah yang pertama kali akan dihisab. Kata Rasulullah SAW, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Faman sholahat, sholaha amaluhu. Faman fasadat, fasada amaluhu. Yang pertama kali Allah akan nilai apanya? Sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya kita akan dinilai baik, Bapak Ibu. Maka saya berpesan pada diri sendiri dan pada Bapak Ibu, yuk perbaiki kualitas sholatnya. Jangan, lah sing penting sholat. Jangan, sholat itu penting, bukan sing penting. Sama-sama 2 rakaat, maksimalkan. Bacanya yang selesai. Kalau memilih iftitah Allahumma ba'id baini, ya sampai selesai. Utamanya kalau sholat-sholat sendirian, kalau jamaah kan mengikuti imam, begitu Bapak Ibu ya. Fatihahnya selesai, baca surahnya selesai, rukuknya sempurna dulu, baru baca doa. Jangan baca doa sambil bergerak, nanti kehilangan tumanina. Iktidalnya tegak dulu, baru berdoa. Sujudnya sempurna dulu, kepalanya nempel, telapak tangannya nempel, lututnya nempel, ujung kakinya nempel, baru berdoa. Maksimalkan, sempurna. Seperti orang lomba itu sedang dinilai oleh juri, maka dia akan tampil dengan maksimal. Kita sedang dinilai oleh Allah, tampil dengan maksimal. Supaya sholatnya baik. Sholatnya baik, nanti semua amalnya kita menjadi baik. Kemudian istimewa berikutnya apa Bapak dan Ibu? Di Al-Quran surah Al-Ankabut 45 tadi ya. Orang kalau sholatnya sudah baik, sudah benar, menjadi garansi. Garansi apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatnya menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan, Pak, ada orang sudah sholat, tapi masih seneng boroh, berarti ada masalah. Itu kan sama dengan begini, ada orang sudah mandi sehari 5 kali, tapi masih bau.
Kira-kira yang salah badannya, airnya, atau cara mandinya? Cara mandinya. Ada orang sholat 5 kali tapi masih melakukan pelanggaran, berarti yang salah adalah cara pelaksanaan sholatnya. Kita amati misalnya, oh ya bener, wong sholat tahiyatul masjid 2 rakaat setengah menit rampung, ya bener. Ibtidah berapa detik, Fatihah berapa detik, kan kalau dibaca dengan benar 2 rakaat ya antara 3 sampai 4 menit. Nah ini kok setengah menit rampung. Oh ya benar kan begitu. Ya, itu ukurannya sesederhana itu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW juga mengingatkan, ketika nanti amalia-amalia kita diserahkan kepada Allah, Allah akan tanya amalia sholat fardu sudah kita jaga. Kemudian Allah akan tanya, adakah sholat-sholat tatawunya? Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan kita berkesempatan mendapatkan banyak kebaikan ya. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah dapat, ba'diyah dapat, kemudian tarawih juga dapat, witir juga dapat, mantep. Nah ini yang dipertahankan setelah selesai Ramadan. Amalia sunnah ini nanti menyempurnakan pahala amalia sholat fardu. Maka sudah saatnya jangan berpikir lah sunnah iki, kemudian akhirnya menggampangkan. Sunnah itu menjadi tambahan. Kalau ibarat orang makan itu lauknya, Bapak Ibu. Lauknya ya. Jadi wajib itu makan pokoknya, kalau kita nasi, amalia sunnah itu ibarat lauknya. Kan kalau nasinya ada, lauknya komplit ya, ada tempe goreng, ada ayam goreng, ada sambal, ada sayur sop, ada plus yang paling penting gratis gitu kan. Nikmat ya Pak, gratis. Begitu rampung, masya Allah ya, baca alhamdulillah kenceng banget karena apa? Gratis ya. Bisa. Karena ada cerita, ada orang masuk ke rumah makan, menikmati makanan itu enak. Pas dia lihat tulisannya 18K. 18K dikiranya 18.000 ya Bapak. Tapi ternyata agak kecil itu, sampingnya ada angka nolnya. Jadi ternyata 180.000 itu satu porsi itu. Pas makan ini hidangan kok nikmat banget. Begitu bayar berapa? 180.000. Datak negen-negen katanya. Datak negen-negen ya. Makanya dipastikan ini menu ini berapa. Misalnya begitu ya. Sehingga ketika makan ya sudah tahu harganya. Atau lebih baik bayar dulu baru makan. Ini amalia yang paling utama, paling penting. Maka Bapak dan Ibu, kalau sholat ya, karena amalia ini sifatnya harian dan ada terus menerus, maka sholat itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa. Kalau orang mau bayar zakat fitrah, bisa titip. Mau kemana? Zakat titip ya, sudah kita bungkus. Zakat harta bisa transfer, sholat tidak bisa titip. Tidak bisa ada teman lewat mau kemana, sholat, yuk, tidak bisa. Yang kedua, ibadah saum di bulan Ramadan itu bisa, kalau tidak mampu melaksanakan, bisa qadha. Yang tidak mampu melaksanakan dan tidak bisa qadha, bisa fidyah, sholat tidak bisa. Kalau ibadah haji, ada aturannya, boleh dibadalkan. Sholat tidak bisa, Bapak dan Ibu. Ya, makanya Bapak dan Ibu, panjenengan semua punya kewajiban mengajak saudara, mengajak tetangga yang belum sholat untuk sholat. Yang sudah sholat, diajak untuk jamaah ke masjid. Gembirakan,
yuk kita makmurkan masjid kita ini. Minimal diampiri, disamper, yuk Pak, ke masjid. Nah kalau diampiri kemudian dia menjawab, pengen Mas, tapi orang duwe sarung, lanjangan punya yang berikan. Pulang dulu kemudian dikasih, jangan yang lagi pakai dikasihkan. Ya. Berikan. Ini sarungnya sudah ada, apalagi baju ada, berikan. Sandal ada, berikan. Yuk, ini bagian dari dakwah Bapak dan Ibu ya. Ajak mereka untuk sholat, begitu. Kemudian yang keempat, Allah memuji siapa Bapak Ibu? Wa atau zakata. Allah memuji orang-orang yang bayar zakat. Baik itu zakat harta maupun zakat diri. Sudah kita kaji di tafsir tentang infak Al-Baqarah 267. Kalau sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah mendirikan sholat, sudah menunaikan zakat, apa yang Allah janjikan? Lahum ajruhum inda rabbihim. Allah siapkan untuk mereka pahala di sisi Allah. Apa pahala di sisi Allah, Bapak? Surga, ya. Kita lihat ayat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sudah melaksanakan amal tadi. Kita lihat Al-Quran surah Al-Mu'minun. Surah keberapa Bapak Ibu? 23. Apal-apal ya nomor surat. Ya apal Ibu? 114 surat apal semua namanya? Masya Allah ya. Iya. Allah menyampaikan apa Bapak Ibu? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum bi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau ingin dipahalai ya sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan ucapan sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang zakat dikerjakan. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka. Kemudian ayat 8-nya ya, ayat 7. Famanib tahu waru azalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga sholat mereka. Apa hadiahnya? Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Hadiahnya surga firdaus, surga terbaik. Kemudian Allah menyampaikan orang-orang yang sudah beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, cirinya, ciri kehidupannya itu dua. Ciri pertama apa? La khaufun alaihim. Hidupnya tidak lagi diliputi perasaan cemas. Tidak lagi diliputi perasaan khawatir. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah. Allahus somad, dia yakin. Kemudian walahum yasan. Hidupnya tidak lagi bersedih hati. Kenapa? Dia punya Allah. Kan sudah sering kita kaji Bapak Ibu ya, bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Orang yang sedih itu biasanya satu karena merasa kehilangan sesuatu, itu sedih. Yang kedua, orang sedih itu karena pengen sesuatu, terus orang kelakon. Jadi ini ngerembicak ya, ngerti ngerembicak Pak? Berlinangan air mata ya.
Iya, kayak contoh wanita lagi hamil, kemudian pengen rujak uleg ora kelakon dina kowe lah kasing dagang terus ngrembicak gitu ya. Iya. Atau lagi hamil pengen ditawari tetangganya lagi panen pelem, tetangganya nggak nawari ngrembicak. Dia tidak akan begitu orang yang melakukan empat hal tadi karena apa? Dia punya Allah. Allahus Somad, gitu ya. Ini ciri-ciri dunianya. Di barzah dia tidak akan takut. Sebab apa? Menghadap Allah membawa iman, membawa amal soleh, membawa sholat, membawa zakat. Di mahsyar ketika semua orang ketakutan, dia juga tidak akan takut. Dan ketika melewati sirat, dia juga tidak akan takut. Dan ketika di surga, jelas ketakutannya hilang, kesedihannya hilang, karena semuanya akan Allah berikan kepada orang ini. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini ayat yang menggembirakan kita semua. Yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Jangan sampai tertinggal. Usia boleh bertambah, tenaga boleh berkurang, karena sunnatullah, tetapi semangat mentaati Allah tidak boleh berkurang. Jalan terus. Sebab apa? Garis finish sudah terlihat. Jangan sampai kemudian tidak sampai garis finish. Ya, naudzubillah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian ayat 276, 277. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan. Kita membawa doa, kemudian kita berusaha khusyuk. Tapi anak di sampingnya sholatnya benar. Nah, ini saya berusaha terus nawar tangannya terus ini membatalkan sholat. Baik, Bapak dan Ibu. Yang pertama perlu dipahami dulu apa sih yang dimaksud dengan khusyuk ya. Di Al-Baqarah ayat 45, 46 Allah menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusyuk. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu kata Allah adalah orang yang ketika sholat dia yakin sedang bertemu dengan Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi pas kita sholat kita merasakan. Pilihannya dua Bapak Ibu. Satu musyahadah atau yang kedua muraqabah. Jadi ketika kita sholat merasa sedang diawasi oleh Allah, itulah yang disebut dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita membelajarkan anak? Maka sebenarnya membelajarkan anak untuk sholat itu, kalau usianya belum 7 tahun, itu kalau diajak ke masjid tidak perlu terlalu sering. Apalagi yang baru usia 2-3 tahun, kadang-kadang saja. Karena akal mereka belum bisa diberikan pemahaman. Tapi kalau sudah usia 7-10 tahun, ini harus sudah dirutinkan. Rasulullah SAW kan menyampaikan, muru auladakum idza balago sab'a sinina bis sholat. Jadi perintahkan anak-anakmu untuk sholat jika usianya sudah 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, ini sudah mulai nalar. Jadi sambil berangkat, digandeng sambil diceritani. Mas, apa tong, apa senang, apa pucak gagah, nah gitu kan. Pucak gagah. Nanti kalau di masjid, ikuti Bapak ya. Nanti kalau lagi sholat, jangan banyak bergerak. Terus ditanamkan seperti itu. Sehingga apa? Ini menjadi pemahaman. Nanti membekas dalam hatinya, sehingga tidak mengganggu bapaknya, juga tidak mengganggu yang lain. Lah, misalnya suatu ketika kok lagi sholat dan dia akan pergi, ya tidak apa-apa dipegangi Pak. Karena kalau pergi kan nanti bapaknya juga galau,
sambil sholat sambil mikir iki bocah lunga ngendi kan gitu kan, jadi kalau ya dipegangi saja misalnya gitu kan. Nah ini tidak membatalkan. Yang membatalkan sholat apa sih Bapak Ibu? Yang membatalkan sholat adalah batalnya wudhu. Kalau wudhunya batal, ya sholatnya batal. Kemudian berbicara dengan sengaja, ya sholatnya batal. Misalnya ada imam yang bacanya salah, terus dia mengingatkan. Mengingatkannya bukan dengan cara yang diizinkan. Yang diizinkan apa? Misalnya subhanallah. Kalau salah gerakan, kalau salah bacaan, ya langsung masuk ke bacaannya. Nah ini ada imam yang salah kok ngomong, Pak Imam salah, ya batal berarti. Karena Pak ngomong. Para kayak gue imamnya ngeliru karo ngomong bisa nengkon ngomong, imamnya batal. Ini mau ngeluarin kan? Iya. Dari sisi ini esi mending nyong meneng baik, tapi ngomong ya batal manung. Jadi ini mau terus batal. Nah ini kan membatalkan sholat karena Pak ngomong. Ya. Jadi kalau hanya misalnya ini anak kok mau pergi dari pegang itu tidak menyebabkan batal, ya. Hanya mengurangi konsentrasi. Nah, kalau sudah usia 8, 9, 10 itu sudah harus dibiasakan. Ini yang kadang-kadang suka apa namanya ya, orang tua tidak mempraktikkan. Ketika masih 2, 3 tahun diajak, begitu sudah mulai 8, 9 tahun dibiarkan. Ini kan keliru. Bahkan kadang-kadang kalau usia 2, 3 tahun lagi pada sholat, kemudian lari di depan orang sholat kan, ngalor ngidul kan, yang lain juga tidak nyaman. Kalau nanti menegur bukan mutungi, ora dikandani lara ati kan begitu ya Pak ya. Iya, jadi membelajarkan boleh, tetapi jangan sampai mengganggu yang lain. Begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu di hari Ahad yang akan datang. Insya Allah kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.